Ya teman-teman, sebelumnya maaf ya ini membuang waktu 30 menit gitu ya. Habis ini kita langsung bahas airdrop aja. Oke, kita mulai gitu. Langsung ke soal ya teman-teman. Aman kan Mas saya? Nah, bentar. Nih. Nah, langsung aja soalnya. Aman kan? Untuk menyalurkan listrik ke daerah pedesaan dibangun menara listrik terbentuk 5 segi 4 seperti gambar berikut. Keempat kaki menara tersebut memiliki panjang yang sama. EFGH adalah lantai berbentuk persegi yang terletak pada ketinggian tertentu dan sejajar dengan tanah. Luas lantai EFGH adalah 16 m kuadrat dan diketahui Tg dibanding Tc itu sama dengan 2:3. Nah, di sini teman-teman, kalau lihat limasnya tadi kan ya, kalau lihat limasnya ini, atau kok limas, lihat menaranya, ini berbentuk apa? Berbentuk limas segi empat ya, atau limas persegi ya, dengan alas persegi ya? Bener nggak teman-teman? Bener ya, karena limas segi empat di sini yang dimaksud adalah limas persegi gitu. Nah, terus yang ditanyakan cara titik B ke titik D adalah, nah, yang ditanyakan itu diagonal dari lihat soalnya ini iDrop bangun ruang 003, cuman nggak ada di Funda gitu. Jadi bisa lihat di link yang ada di deskripsi ya. Nah, ini gimana nih? Yang dimintakan jarak BD ya, dari titik B ke titik D. Ini adalah diagonal dari alas teman-teman di sini. Bener ya, aman ya? Nah, untuk ini, mencari sisi-sisinya biar nanti kita bisa ngehitung diagonalnya, eh ya, terus cari cari sisinya ini, kan kita harus cari sisinya dulu ya, biar kita tahu nanti diagonalnya berapa. Nah, karena ini tadi katanya apa ya, sejajar ya, sejajar. Nah, kita bisa gambarin dulu segitiga yang sini teman-teman. Bentar bentar. Yang sini, yang T, D, C, sini. Kita gambar dulu aja, biar nggak bingung. Nah, jadi gini teman. Bentar bentar. Kita kasih garis di tengah sini. Eh, malah geser. Kita kasih garis di tengah sini. Nah, ini tadi titik apa? Ya, titik D, titik D, ini titik C. Sorry. Ini titik C. Kok nggak keluar ya garisnya? Bentar, bentar. Waduh, nge-lag lagi nih. Ini titik C. Woi, titik C, woi. Nge-lag ya? Nge-lag ya teman-teman ya? Yang nge-freeze kan? Bentar, bentar. Wah, ini kenapa ini? Nah, ini ya. Bentar, bentar. Kita tenangin dulu. Oke, jadi sini titik D, sini titik C, terus di sini ada titik apa? H ya? Atau apa tadi? Ya H.
ini H, ini G, aduh, ini titik G, ini titik T. Saya ini delay terus ya cahaya. Di situ delay terus nggak, teman-teman? Ya delay. Oke. Bentar. Kita diamin dulu. Soalnya bakal bingung juga kalau putus-putus. Coba teman-teman cek ini. Enggak? Keluar nggak? Iya, laser. Aman ya? Coba aku benerin dulu. Oke. Nah, di sini tuh T. Titik T. Aku ulangin ya karena tadi delay terus biar nggak bingung juga. Nah, aku gambar sketsa ini aku ambil dari ini ya guys. Sisi apa ya? Selimutnya gitu ya. Selimut yang ini yang T D C T D C T. Nah, nah kan kalau kita lihat ya, HG ini kan sisi dari persegi yang ini, yang EFGH, yang mana luasnya itu 16 m kuadrat. Maka kita bisa cari panjang HG itu dengan gini, luasnya kan sama dengan ini ya. Luas woi, kok nggak keluar sih? Luas itu sama dengan, maksudnya luas EFGH ya, yang persegi yang di atas. Itu sama dengan berapa? 16 ya. Nah, kalau rumus dari luas persegi kan S ya, kuadrat sama dengan ah yang ini sama dengan 16 itu kan. Nah, kedua ruas kita akarkan teman-teman biar S-nya ini pangkat 1. Ya, nge-lag Kak ya? Kak Chelsea nge-lag nggak di device-nya? Aman nggak sih? Gimana? Bentar. Cuman ya di sini juga burik sih kayaknya pas di share screen-nya. Gimana, aman nggak Kak Chelsea? Suara Kak sih aman. Coba ya aku cek ya pakai laser ya. Ini aman nggak? Semuanya teman-teman lihat dong. Gini, aman nggak? Pakai laser muncul kan? Aman ya? Aman ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kan tadi kita tahu ya bahwa kalau luas dari persegi
itu kan rumusnya S kuadrat ya. Nah, terus kedua ruas kita akarkan, maka nanti di sini itu akar 16 atau sama dengan 4 gitu. Maaf ya, coba ulangi lagi. Jelek ini. Kok kalau ngapus kok ini delay ya, ini delay. Bentar. Berarti apa? Akar 16 sama dengan 4 ya teman-teman ya. Maka HG, panjangnya HG itu sama dengan 4 ya. Karena HG ini sisi dari persegi EFGH gitu. HG, woi HG, woi. HG, waduh. HG sama dengan 4. 4 meter. Sama dengan 4 meter gitu. Waduh, ini kenapa lagi? Sama dengan 4 meter. Ayo please. Yang bersahabat. 4 meter. Nah, di sini berarti panjangnya 4, teman-teman. Ah, untuk kan yang ditanyakan apa tadi diagonalnya, maka kita cari ini dulu. Sisi DC atau sisi dari persegi yang bawah, yang alasnya. Duh, kok nge-lag terus. Yang ini, kita cari ini dulu dengan konsep kesebangunan gitu. Dengan konsep sebangunan. Berarti kita bisa tuliskan gini ya. Oke, kan karena gini. Kira-kira menurut kalian nih, bentar, aku liatin dulu. Nah, kira-kira persegi yang besar ini, sorry salah. Persegi yang besar ini, persegi segitiga TDC ini sama segitiga THG ini sebangun nggak? Sebangun nggak teman-teman? Sebangun ya, karena ini apa namanya alasnya ini kan sejajar, maka nanti terbentuk sudut-sudut yang sama besar. Ini alfa, terus di sini juga alfa, ini alfa, sini nanti beta gitu. Jadi dua segitiga ini punya sudut yang sangat besar atau bisa kita bilang juga sebangun gitu. Maka kita bisa bandingkan sisi-sisinya. Jadi kita bisa tuliskan gini. Zoom ya. HG per apa tadi? DC itu sama dengan DC per sebentar ini jelek. C sama dengan TG ya. TG ya teman-teman ya. TG per TC gitu. Nah, kita kan tadi tahu ya di soal ini ya bahwa perbandingan dari TG bentar. Perbandingan dari TG banding TC itu 2 per 3 banding 3 gitu. Maka kita bisa tuliskan gitu juga. Ini bukan nilai ya elah.
Ya, kenapa ini? Waduh, duh. Sebentar ya, sorry sorry. Tiba-tiba gini. Duh, aduh aduh. Ini buram kah emang? Benar, iya iya benar, ini lagi tiba-tiba keluar dari aplikasinya, lagi gelap, sumpah deh, kok dari gini ya? Apa jangan-jangan karena kita tabrakan sama kelasnya King Surya nggak ridho? Bentar bentar, sedih banget. Please lah, ayolah. Ya belum aja satu soal, ini udah mau 1 jam. Maaf ya teman-teman, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba gini. Padahal juga nggak segininya biasanya. Uh, Aman nggak teman-teman? Udah aman nggak? Aman ya kayaknya. Aman ya? Maaf ya teman-teman. Kita lanjut. Oke. Nah, kan tadi kita tahu ya bahwa TG banding TC itu sama dengan 2 banding 3 ya. 2 banding 3. Tapi itu bukan nilai nilai apa ya? Bukan nilai panjang dari sisinya. Itu perbandingannya. Nah, berarti kita bisa tulis gini juga. 2 banding itu banding 3 gitu ya. Bisa kan ya? Bisa kan ya? Maka karena HG tadi kita substitusikan nilainya 4 gitu. 4 per DC sama dengan 2 banding 3 gitu, per 3 gitu. Maka kita kedua ruas kita kalikan DC dan 3, berarti di sini 12, 12, 2 DC gitu. Maka DC kedua ruas kita bagi 2, maka DC sama dengan 6 ya. Nah, berarti panjang dari sisi DC ini 6. Di sini 6. Nah, yang ditanyakan
kan titik B ke D atau titik diagonal dari persegi, dari alasnya gitu, dari, persegi ABCD. Maka kita bisa langsung saja tuliskan begini teman-teman. A ke apa tadi? A ke mana tadi? B ke D ya? BD BD itu sama dengan 6 6 sorry, 6 akar 2 ya? Aman nggak sampai sini? Aku tulis gini, atau perlu dijabarin lagi? Gini ya, BD BD itu kan sama dengan 6 kuadrat, sorry, 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu akar ya gini. Nah gini, aman ya, aman ya? Berarti jawabannya yang A. Aman nggak sampai sini teman-teman? Cek, halo halo, aman nggak? Aman ya? Maaf nih agak nge-lag. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Aman aman aman. Ya, terima kasih teman-teman. Oke. Nah, nomor 2, luas tanah minimal yang diperlukan untuk membangun sebuah menara listrik adalah, nah, tadi kita tahu ya, sisi persegi ABCD itu panjangnya berapa? Coba. Panjangnya 6 ya? Panjangnya 6 ya? Maka kita bisa tulis, rumusnya gini, luas ABCD gitu misal. BCD itu sama dengan 6 kuadrat gitu. Berarti sama dengan 36 ya? Benar nggak? Ada ya jawabannya ya, 36. Wah, gampang banget nih, udahan ya, udahan. DWU-nya udahan, guys. Baca ya. Nomor 3, apabila tinggi lantai FGH dari tanah adalah 2 m, panjang ruas AT adalah, lihat soalnya dulu biar gak bingung. Bang, sini, ini, dari DC. Kan gini ya, bentar-bentar. Aku geser dulu. Nah gini, kan yang ditanya luas tanah minimal yang diperlukan untuk membangun sebuah menara listrik adalah, nah luas tanah yang dimaksud di sini adalah tadi, Bang Laikin, ya, Bang Laik gitu ya, ABCD ini tanahnya. Nah, kan kita tahu ya tadi di nomor 1 kita sudah dapat sisinya, sisi dari persegi ABCD yakni 6 gitu. Maka buat mencari luas minimalnya, ya kita bisa tulisin formula dari persegi tersebut, sisi kali sisi atau 6 kuadrat ini. Banyak 36. Aman nggak? Siapa? Like aman nggak? Mas Like aman nggak? Aman ya? Aman ya? Nah, nomor 3, aku ulangin ya. Apabila tinggi lantai FGH dari tanah adalah 2 m, panjang ruas AT adalah, nah, lihat dulu. Nah, ruas AT itu yang ini ya? Ini teman-teman. Nah, ditanya apa? Diketahui di informasi di soalnya itu panjang apa ya? Tinggi. Tinggi apa sih tadi? Tinggi lantai EFGH dari tanah itu 2 m gitu. Dari sini. Nih, misal aku kasih gini. Kok gini sih? Ini kok nggak keluar garisnya? Bentar, bentar, bentar. Nge-lag lagi nih. Hah. Nah, gini ya.
Nah, misal di sini. Nah, ini tuh panjangnya tingginya 2 m, 2 m gitu. Nah, kita fokus ini aja. Maka kita gambar aja segitiga yang ini, teman-teman. TAC gini. Buat cari panjangnya AT gitu. Kalau kita gambar ini, bentar. Sini titik A. Kenapa sih gini? Sini titik A. Di sini, ayolah, ayolah. Di sini titik A gini ya. Terus di sini titik apa tadi? A, B, C, C ya? Titik C. Terus kita gambar juga di sini ya. Bentar, bentar, bentar. Waduh, ngelag mulu nih. Ini titik. Nah, nah, di sini G. Ayolah, woi, woi, G. Di sini titik E ya, teman-teman. Ini titik E. Bentar guys, sorry, sorry. Ini emang, wah, parah ini. E, woi, E. Ya elah, gambar E aja susah banget. Aduh, keluar ya, bentar ya. E, E, E. Aduh, udah ya. Udah aja nggak apa ya. E terus di sini T ya. Nah, bentar, bentar. Nah, titik AC, titik AC, titik AC ini kan diagonal dari, bentar, sorry. Titik AC ini kan diagonal dari tanahnya ya, diagonal dari persegi tanahnya ya. Dan ini juga diagonal ya dari lantainya. Maka panjangnya di sini nanti 6 × 2 ya. Seperti yang sudah kita ketahui di nomor 1 tadi ya kalau nggak salah. 6 × 2. Terus yang sini berapa teman-teman? 4 × 2 ya. Karena kan tadi panjang sisinya 4. Berarti diagonalnya 4 × 2 gitu. Nah, yang dicari itu panjang pas AT, panjang titik A ke titik E. Nah, dan diketahui di sini, waduh, di sini harus belah tengah lagi. Nah, bentar, bentar.
Nah, di sini kan panjangnya 2 m ya? Di sini 2 ya? Di sini 2 teman-teman. Dan misalkan titik T ke lantai tengah ini, aku ibaratkan Y gitu ya. Aku misalkan Y. Nah, kita juga bisa pakai buat cari AT, kita bisa pakai kesebangunan ya. Benar nggak teman-teman? Bisa ya. Karena ini segitiga TA ya, ini nggak tahu titiknya apa gitu. Ini sama sebangun sama segitiga yang ini, yang kecil gitu. Eh, bentar bentar bentar. Bentar bentar bentar. Benar nggak teman-teman? Bukan ditambah akar 2, cuman, kan gini ya, seperti yang ini tadi. Nih, nah, kan gini ya, sebenarnya kan gini prosesnya. 6, aku jabarin lagi ya biar nggak bingung. Nah, BD, ini kan gini ya nanti ya. BD itu sama dengan gini teman, berarti berapa? 6, kita faktorkan aja gitu. Atau kalau mau ditambah juga apa, 36 tambah 36 gitu. Gini gini. Karena 6 kuadrat kan 36 ya. Nah, 36 tambah 36 kan 72. 72. Nah, 72 kan 36 dikali 2. 30, akar 36 berapa? Akar 36 kan 6. Nah, karena dikali 2 berarti di dalam akarnya disisakan 2. Sebenarnya kayak bukan sebenarnya ya, kalau misal kita mau cari sisi miring, tapi sisi tegaknya itu punya nilai yang sama, nanti bisa dikatakan gitu, kayak nanti, sisi tegaknya bukan ditambah tapi dikali akar 2 gitu. Aman ya? Bentar, ini tadi yang nomor 3 ini ya? Nah, untuk mencari AT yang ini, kita bisa gunakan konsep kesebangunan. Maka, kita bisa tuliskan gini ya. Bentar bentar, ini kebesaran deh. Eh eh, salah salah. Nah, buat mencari AT, kita bisa tuliskan gini, AT jangan langsung AT gini. Gimana sih, guys? Kok tiba-tiba coba gini ya? Oh, gini, kita bandingkan yang sisi ini ya, sisi tingginya sama yang alasnya ya. Bener nggak? Maka kita bisa tuliskan gini, kan ini tadi 4 akar 2 sama 6 akar 2 itu panjang AC sama panjang EG. Nah, kalau setengahnya, kita ambil setengahnya aja yang ini. Yang ini berarti 2 akar 2 sama 3 akar 2 ya. Maka kalau kita pakai konsep kesebangunan nanti gini. 2
akar 2 per 4 akar 2 itu sama dengan 2 sama dengan Y. Ya benar ya, Y ya. Y 2 yang bawah 2 ditambah Y per 2 ditambah Y. Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Iya, 3 akar 2 ya? Sorry, sorry, sorry. Terima kasih, terima kasih. Ya, 3 akar 2. Nah, kedua ruas kita, ya ini habis ya. Ini 1 ya. Ini kan 1 ya nanti ya akarnya. Maka nanti kita dapatkan gini. Kedua ruas kita kalikan 2 plus Y sama 3. Seperti gini nanti. Ya Allah, kok nge-lag sih? Nah, ampun. Ini 2 plus Y sama dengan 3Y ya. Dengan 3Y. Nah, ini kali distributif berarti 4 2Y. Ya elah. 4 ditambah, woi ayolah. Ini gimana dong? 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2Y sama dengan 3Y. Nah, kedua ruas kita bisa kurangin dengan 2Y. Kedua ruas kita kurangin 2Y, maka nanti Y sama dengan 4 ya. Sampai sini aman nggak guys? Sorry ya, ini sambil nge-lag, sambil delay gitu. Nggak tahu nanti coba aku bersihin dulu lah kalau buat pertemuan yang selanjutnya. Aman ya, aman ya. Nah, berarti panjang Y ini 4 ya? Panjang Y ini 4. Nah, karena kita sudah tahu panjang Y ini 4, bentar aku tulisin. Y ini sama dengan 4. 4. Nah, berarti tinggi menaranya dari tanah sampai titik T itu berapa? 6 ya teman-teman ya. 4 ditambah 2, 6 ya. Maka kita bisa pakai Pitagoras buat cari ruas AT. Nah, AT itu AT AT itu sama dengan akar berapa? 6 kuadrat ditambah, nah kan nggak keluar lagi. Nah kan. Nah, sorry teman-teman. Ini kenapa deh? Tolonglah. Enam kuadrat di, aduh kah. Benar, ulang.
Saya ulangin ya. Nah, buat cari AT kita bisa pakai Pythagoras ya. AT AT itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 ya, akar 2 tadi ya? Kuadrat gitu. Maka ini difaktorin aja ya biar lebih gampang itu. Bentar, kok delay lagi ya? Aduh. AT itu sama dengan, kalau kita faktorin nanti gini ya, 3 kuadrat, 3 kuadrat dikali, bentar guys, kali, kenapa sih kok ngangkat? Kali, loh, loh, kali 2 kuadrat, 2 kuadrat ditambah, ya elah ya ampun, ditambah, ayolah, tambah akar 2 kuadrat ya. Nah, nanti ini langsung kita keluarin 3-nya. AT itu sama dengan 3 ya, 3. Nah, 2 kuadrat itu 4 ya. 6 akar 2 dari mana ya? 6 akar 2. Bentar. Ini ya Kak, yang AC ya? Yang AC ya? Ini kan sisi diagonal ya? AC kan ini diagonal ya? Dari persegi yang tanahnya. Yang ini, BCD. Nah, ini kan, bukan. Mana sih? Ya yang ini kan ya, yang BD ini ya, sama aja kan? Karena ini diagonal, A ke C, itu kan diagonal ya? Oh, yang di Pythagoras. Oh iya, sorry, salah baca. Sorry, maaf ya. Nah, 6 kuadrat, ini kan ini ya. Nah, buat cari Pythagoras, kan kita cari Pythagoras yang ini ya, titik ini ya. Nah, sisi yang tegak atau tingginya itu 6 ya, karena Y-nya itu 4, terus titik yang garis yang sini dari tanah sampai lantai itu kan 2. Berarti kalau dijumlahkan 6 gitu. Ini kan diketahui di soal ya, dan ini kita tadi cari gitu. Ini ya ketemu ya, Y sama dengan 4 gitu. Aman kan? Nah, kalau 3 akar 2-nya itu setengahnya dari ini, dari alas yang AC. Ya, aman kan? Maaf Kak ya, kayaknya emang gara-gara aku tadi kepotong-potong delay gitu, jadi mungkin agak bingung ya, maaf ya teman-teman. Nah, 3, ini kan nanti langsung keluarin aja 3. Nah, 2 kuadrat itu kan 4 ya, 4 ditambah, nah akar 2 kuadrat itu berarti berapa? 2 ya, 2 ditambah 4 ditambah 2 berarti 6.
Nah, berarti jawabannya AT itu panjangnya, rus AT itu panjangnya 3 akar 6 gitu. Dari sini aman nggak teman-teman? Kalau bingung tanya aja guys, karena juga ini ya kendala nge-lag apa, delay gitu ya. Jadi kayak mungkin agak kepotong-potong gitu. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan atau aman? Bang bingung kenapa tiba-tiba 3 kuadrat. 3 kuadrat yang mana? Oh yang ini ya? Nah, ini buat Mas Laik, gini, ini tuh kita faktorkan dari sini. Nah, 6 gini, aku tulisin aja ya. Nah, 6 kuadrat, 6 kuadrat itu kan sama aja 3 kuadrat kali 2 kuadrat ya? Ya kan? Nah, kalau yang ini kan berarti sama aja 3 kuadrat, 3 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat gitu. Akar 2 kuadrat. Kok ditambah sih, dikali? Dikali akar 2, bentar, akar 2 kuadrat itu. Nah, terus kan gini ya, kalau ingat sifat dari apa ya, dari penjumlahan, terus sifat perkalian gitu kan ya. Nah, kita bisa faktorkan. Di sini 3, ini kan 3 ya. 3 kuadrat kan sama kan, nilainya sama ya. Terus aku tulis gini, jadi gini. Nah, terus yang 2 kuadrat ini ditambah sama ini, akar 2 kuadrat itu. Maka nanti jadinya gini. Ini sebenarnya apa ya, pemfaktoran gitu, kita faktorkan. Aman nggak Mas Laik? Atau masih bingung? Aman nggak? Ini aku hapus saja ya. Ini sebenarnya pemfaktoran gitu. Gimana Mas Laik? Aman Bang, tapi masih bingung sama Hasil akhirnya, hasil akhirnya ini ya. Nah, gini, kalau masih ingat ini apa namanya, sifat eksponen kan, sifat eksponen, nah akarnya gitu kan. Nah, kalau ini kan akar 2, ini kan berarti sama aja dikali akar 1/2. Atau langsung kalau bingung lagi, jadikan 9 deh. Nah, jadikan 9. Nah, akar 9 itu kan 3 ya. Akar 3 ya. Nah, terus yang di dalam kurung, ini kan berarti 4 ditambah berapa? Ditambah 2 ya. Ditambah 2. Ini kalau bingung, akar 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 2 ini kan aslinya pangkat 2 pangkat 1/2 dikali ini, dikali 2 pangkat 2, maka nanti hasilnya berapa? 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 kan 2 ya. Nah, berarti 4 ditambah 2 nanti hasilnya 6 gitu, akar 6. Nah, akar 6 kalau kita sederhanakan sudah ya nanti koma lah, jadi kita tuliskan gini aja gitu. Nah, nanti kalau misal masih bingung buat pengoperasian eksponen itu bisa dibuka catatannya aja lah, aman kok. Ya oke, aman nggak? Aman nggak? Oke, aku lanjut ya, karena udah mepet sekali ini kan ya, gara-gara nge-lag. Nah, nomor 4, apabila tinggi lantai FGH dari tanah adalah 2 m, jarak titik A ke TC adalah, nah, berarti kita bisa pakai sketsa yang ini ya, sama aja ya sebenarnya. Bentar.
Nah, gini. Bentar, ini dihapus aja. Ngapain? Ini dihapus saja. Bos. Aduh, hapus. Ini T. Nah, kan yang ditanyain. Nah, kan yang ditanyain apabila tinggi lantai FGH dari lantai adalah 2 m, jadi kita nanti bisa pakai informasi yang sebelumnya, jarak titik A ke garis TC adalah, nah, kan kita tahu ya tadi ya, di nomor sebelumnya kita tahu bahwasanya tinggi dari tanah ke titik T itu sama dengan 6 ya. 6. Nah, 6. Bentar, ini T-nya aku hapus dulu. Jelek. Nah, T. Nah, karena yang ditanya itu jarak titik kepada garis, berarti kita carinya jarak terpendeknya ya teman-teman. Benar nggak? Kita carinya jarak terpendek ya. Yang mana nanti garis yang kita tarik itu harus pasti nanti tegak lurus karena kita mintanya yang terpendek gitu. Benar nggak teman-teman? Jadi nanti kita bisa gambarkan gini. Nah, sebentar. Eh. Nah, udah nggak ya? Pas nggak ya? Bentar. Kita paskan dulu. Eh, nah, nanti ini kan pasti tegak lurus ya. Aku ulangi ya. Kenapa kalau misal ditanya jarak titik ke garis, maka kita harus cari jarak terpendeknya. Nah, nanti kalau kita tarik garis dari A ke garis TC itu segini teman-teman. Jadi garisnya tegak lurus sama garis TC gitu. Nah, kan kita tahu ya tadi AT di soal berapa? Di soal nomor 2 itu berapa panjangnya? Di nomor 2 atau nomor berapa sih? Ya di nomor 2 itu 3 akar 6 ya. Dan ini karena pasti panjang sama, di sini juga 3 akar 6 ya. Nah, woi, ayolah jangan nge-lag. Nah, maka kita bisa pakai cara apa teman-teman? Biar kita tahu panjang A ke panjang TC. Kalau aku sih, aku biasanya pakai ini. Aku ngerjainnya pakai luas gitu. Nah, aku tulis gini dulu deh. Nah, iya benar pakai persamaan luas gitu. Ini 6 ini kan T1 ya. Anggaplah ini tinggi dari segitiga pertama. T1. Aduh, kenapa? T, ayolah bersahabat dikit. T1. Nah, terus yang ini adalah alas 1 gitu. Alas 1. Terus yang 3 akar 6 atau garis TC, ini alas 2 teman-teman. Bayangkan ada segitiga lagi. Yang alasnya TC terus tingginya yang ini. Sebentar.
kok akar, A2, alas 2. Ini T yang garis hitam, ini T2. Nah, maka kita bisa tuliskan begini. Betul kata Kak Febri, kita pakai luas persamaan. Buat nyari luas segitiga ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Luas itu sama dengan 1/2. Ayolah, 1/2 dikali berapa? Dikali A1 dikali T1. Kok tipis banget sih? Bentar. Dikali ya Allah, sabarkan saya. Kali A1 dikali T1 sama dengan 1/2 dikali A2 dikali T2. Nah, di sini aman nggak? Nah, yaitu tadi, untuk mencari luas kita itu bisa pakai alasnya ini, terus tingginya ini. Dan nanti kita juga bisa mencari luas segitiga ini, alasnya pakai yang ini, yang TC, sama tingginya yang ini. Terus kita bisa buat persamaan seperti ini. Sampai sini aman kan teman-teman? Aman ya? Nah, terus kita substitusikan nilainya. Nah, karena ini di kedua ruas ada 1/2, maka kedua ruas kita kalikan 2. Ya, nanti kan pasti habis ya. Kedua ruas 1/2-nya habis ya kalau kita kalikan 2. Maka, ayolah bersahabat sedikit. Maka, A1-nya tadi berapa? 6/2. 6/2 dikali T1-nya berapa? 6 ya. T1-nya 6 dikali 6 sama dengan A2-nya 3/6. Nah, kan apa lagi? 3/6. 3, oh harus pelan-pelan. Oke. 3/6 dikali berapa? T2 ya. Nah, kita isolasikan T2-nya gitu. Biar nanti kita tahu panjang A ke garis TC gitu. Maka kedua ruas kita berapa? Kita bagi dengan 3/6. Nah, ini nanti berapa? Kita kalikan dulu ya. Berarti ini 36/2 ya. 36/2 per 3/6 sama dengan, ayolah, sama dengan T2. Nah, ini kita bisa penyebut pembilangnya kita nggak usah dibagi aja ya. 36 bagi 3 berapa? 12 ya. 12. Ini 12. Nah, terus akarnya kita bisa sederhanakan juga ya. Berarti 12/3 gitu. Akar 3. Aman ya? Intinya aman kan? Ini pakai sifat ini ya, sifat akar ya. Nah, terus kita rasionalkan, maka nanti hasilnya, karena penyebutnya masih irasional, kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebut dan pembilangnya akar 3. Nah, nanti hasilnya 12/3. Ini aja sih. Akar 3 per akar 3. Kok akar 3? Sorry.
3 ya, karena 3 kali akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Nah, 12 bagi 3 berapa? 4 ya? Kita bisa sederhanakan gini, 4. Nah, ada nggak jawabannya? Nah, berarti gini ya, berarti kita kan tahu kan nilai T2 dari T2. Nah, T2 kan ini sama aja panjang A ke garis AC gitu. Maka panjang A ke garis AC adalah 4 akar 3. Ada nggak jawabannya? Ada ya? Yang C. Yang C. Nah, kita lanjut. Sampai sini aman nggak teman-teman? Atau masih bingung? Ya, harus sabar ya emang. Nggak tahu. Ngelek terus ini. Aman ya? Nah, ini nomor 5, nomor terakhir. Nanti ada juga soal lagi. Gimana, gimana? Saya menunggu. Oh, nggak jadi tipping, teman-teman. Nah, gimana, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Ini menunggu typing, teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf, guys. Karena nge-lag terus. Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, aman ya. Oke, nomor 5. Otakku juga, tanya aja, Kak. Kak Anugi, gimana tadi? Buat nggak pahamnya di mana? Tanyakan aja, nggak usah sungkan-sungkan atau takut di-judge gitu atau gimana. Tanya aja, nggak apa-apa. Nggak pahamnya di mana gitu. Karena kan tadi aku juga putus-putus ya, jadi mungkin penyampaiannya jadi kurang juga gitu. Gimana? Aman nggak Kak Anugi? Aman ya? Oke ya. Kalau nanti tanya-tanya aja, nanti aku baca chatnya. Nah, lanjut dulu ya, nomor 5. Apabila tinggi lantai EFGH dari tanah adalah 2M, nilai kosinus sudut kaki menara terhadap tanah adalah, nah, karena lagi-lagi ini yang informasinya adalah ketika dari tanah ini adalah 2M, tingginya, berarti kita bisa pakai informasi yang tadi gitu. Maksudnya pakai sketsa yang tadi gitu. Nah, kita ambil aja gitu. Kita langsung ambil aja di sini. Bentar, bentar. Nah, bentar. Dibersihin dulu. Kelamaan. Enggak ya. Nah, kira-kira sudut kosinusnya di mana? Di sini ya, teman-teman ya. Jadi, sudut kosinusnya itu sudut yang dari A, dari T, A, terus ke tanahnya sini. Jadi, nanti gini. Gimana ya? Gini ya. Cos, kok cos. Misal aku namakan sudut theta gitu. Sudut theta. Nah, berarti kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai formula kosinus ya untuk mencari nilai kosinusnya. Nah, berarti kita bisa tuliskan gini. Wah, saya takut nge-lag ini. TC kan. Benar. TC DC sama dengan A T ditambah ya, ditambah ya kuadrat ya, ini kuadrat, terus AT kuadrat ditambah AC, tambah AC kuadrat, tambah AC kuadrat, tambah AC kuadrat, terus dikurangi 2 dikali AT dikali AC kali AC
dikali cos theta ya. Jadi aku namain theta kan, cos theta. Nah, kita kan bisa aduh, halo halo. Nah, kan TC kita langsung substitusikan nilainya ya, kan nilainya sudah ada semua kan ya. Nah, TC itu 3 akar 6 kuadrat. Nah, 3 ya ampun, 3 akar 6 kuadrat. Elah, 3 akar 6 kuadrat sama dengan susah banget. Nah, AT berapa? AT 3 akar 6 juga ya? 3 akar 6 kuadrat ditambah AC-nya berapa? AC-nya 6 akar 2. 6 akar 2. 6 akar 2. Min 2. AT-nya berapa? AT-nya nanti berapa? 3 akar 6 ya? 3 akar 6 kali 3 akar 6. Terus dikali 6 akar 2. Lelet ini emang. Bentar-bentar aku geserin guys. Absen, ya, halo, absen. Tama, ya, hadir. Nah, terus dikali cos theta. Aku agak cepetin ya teman-teman. Kita langsung pakai cara ninja. Nah, kan di sini ada di kedua ruas ada 3 akar 6 kuadrat ya. Berarti nanti kalau kita bagikan dengan kedua ruas kita bagikan dengan 3 akar 6 kuadrat maka habis ya. Nah, terus di sini juga ingat lagi ya tadi yang faktor, maka nanti kan di sini ada 6 akar 2 ini ya, bentar. Di sini, di sisi yang ini kan ada 6 akar 2 ya. Di sini juga ada 6 akar 2. Nah, maka nanti kita bisa faktorkan dan nanti hasilnya yang ini habis ya, dan ini tinggal 1 pangkatnya. Tinggal 1. Nah, berarti kita tuliskan gini nanti jadinya. Ini kosong. Terus ini 6 akar 2 min ini kita kalikan 2 kali 3 akar 6 itu 6 ya, 6 ya, 6 akar 6 gitu. Dikali cos theta. Ya. Cos theta. Gimana kok gitu? Gimana sih gambarnya? Ini ya? Ya. Ini theta ya namanya? Nah, terus kedua ruas kita kurangi dengan 6 akar 2. Jadi nanti gini. Sama langsung dibagi aja ya, langsung di kedua ruas kita bagi negatif akar 6 ya. Jadi nanti gini. Min 6 akar 6 sama dengan cos theta. Ya ampun. Nah, kan ini min 6 bagi min 6, penyebutan pembilangnya berarti 1, terus akar 2 bagi akar 6, itu nanti kalau kita sederhanakan berapa? Seper akar 3 ya, berarti di sini cos theta itu sama dengan seper
akar 3. Kita rasionalkan ya, berarti pembilang dapat menyebut dikalikan akar 3, maka hasilnya nanti sepertiga akar 3. Oke, berarti, cos theta atau nilai kosinus sudut kaki menara terhadap tanah itu adalah sepertiga akar 3. Jawabannya yang D. Dari sini aman nggak? Atau ada yang bingung? Aman nggak teman-teman? Aman ya? Nah, ini kan ada bonus cocoal ya, bonus cocoal seperti biasa gitu. Ini dikerjain nggak? Apa udahan? Karena kayaknya udah lama deh ininya, rekamannya. Takutnya Axel juga mau ini kan. Karena nge-lag itu tadi ya teman-teman ya. Wah, parah emang. Gimana lanjut nggak? Kalau lanjut nggak apa-apa. Lanjut ya, lanjut ya. Oke, izin minum ya teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang kita singgung dikit satu soal ini apa ya? Soal apa ini? Kaidah pencacahan. Nah, kita baca dulu ya. Pada sebuah pertemuan, sejumlah penjabat dari berbagai negara duduk pada meja melingkar itu. Setiap negara diwakilkan oleh 2 orang pejabat. Saat selesai melakukan pertemuan, 1 orang perwakilan tiap negara melakukan jabat tangan dengan perwakilan negara lain. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah 15. Banyak kemungkinan posisi duduk pejabat yang menghadiri pertemuan tersebut adalah, nah, jadi gini, misal aku gambarkan dulu lah, biar gak bingung-bingung. Misal ada meja nih, bundar gitu ya, lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, itu tuh ada banyak perwakilan pejabat dari setiap negaranya gitu. Dan setiap negara diwakilkan oleh 2 orang. Nah, misal di sini wakil negara Indonesia gitu misal. Misal ya, misal di sini ada Bahlil sama Timothy gitu. Terus dari negara mana? Terus di sini juga ada siapa gitu misal dari negara Cina gitu. Ininya dua-dua terus. Nih terus misal di Cina ada Nabil sama Wiwit gitu perwakilannya. Terus di negara X gitu ada siapa gitu ya. Siapa gitu. Donald Trump sama siapa gitu ya. Ininya tapi kan nggak tahu ya berapa negaranya ya. Jadi kita anggaplah N gitu lah ya. Ini berapa gitu. Misalnya intinya melingkar ini. Melingkar perwakilannya. Nah, kan ini coba kita lihat yang paragraf 2. Saat selesai melakukan pertemuan, 1 orang perwakilan tiap negara melakukan jabat tangan dengan perwakilan negara lain. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah 15. Nah, jadi kan perwakilan setiap negara kan ada 2. Cuman nanti yang jabat tangan dari setiap negara itu cuma 1 gitu. Sesuai teksnya cuma 1. Nah, terus juga kalau kita lihat untuk berjabat tangan itu kan butuh 2 orang ya. Maksudnya yang akan berjabat tangan kan itu misal A sama B ya. Jadi 2 orang ya. Nah, kira-kira ini bakal kalau aku tuliskan gini, aku tuliskan N karena kita kan belum tahu ya jumlah negaranya berapa. Jadi dan orang yang berjabat tangan itu berapa, maka kita anggaplah N gitu. N itu N kombinasi R sama dengan, nah gini ya, dengan N faktorial, N faktorial, mana sih? N faktorial per N
min R faktorial woi woi dikali R faktorial gitu. Nah, kita ini bakal cari bentar. Kita ini bakal cari, jumlah orangnya dulu yang berjabat tangan, sebelum cari jumlah banyak kemungkinan posisi duduknya. Nah, kira-kira buat cari yang berjabat tangan nih, setuju nggak kalau aku pakai kombinasi? Apa permutasi? Pakai kombinasi apa permutasi? Kira-kira? Kalau aku sih kombinasi. Kalau kalian gimana? Coba kombinasi, kombinasi. Terus yang lain. Permutasi. Oh ya, oke, permutasi, kombinasi. Kombinasi. Nah, kan ini ada yang jawab kombinasi permutasi ya, berarti mungkin ada yang masih bingung ya. Nah, kenapa kita pakai kombinasi? Ingat, keyword dari kombinasi dan permutasi. Kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya gitu. Tidak memperhatikan urutannya. Terus ya, intinya ya asal ngambil itu. Jadi, gimana ya jelasnya? Um, N ini kan banyak atau jumlah apa ya, kalau misalnya ini kan objek ya, kalau orang kan objek ya, jumlah objek yang ada. Kalau di sini kan N-nya jumlah orang yang berjabat tangan. Nah, R-nya ini orang yang apa ya, objek yang kita pilih buat dikatakan berjabat tangan. Nah, jumlah yang bisa dipilih ya, N itu jumlah yang bisa dipilih dan R ini yang kita pilih gitu. Nah, karena buat berjabat tangan itu 2 orang, berarti R-nya itu 2 ya. Dan E-nya belum kita ketahui gitu. E-nya kita kan belum ketahui ya, berarti kita bisa tuliskan gini. Kenapa nggak permutasi ya? Karena itu tadi ya teman-teman, karena buat kita memilih R-nya gitu, itu tidak perlu memperhatikan urutannya gitu. Beda sama ketika nanti kita buat milih milih apa namanya, milih ketua kelas, wakil kelas gitu, sama sekretaris. Nah, kalau yang jadi ketua kelas ini A dan yang jadi ketua kelas ini B, itu kan berbeda ya. Maka itu memperhatikan urutannya pakai permutasi. Sedangkan kalau ini intinya kita pilih agar mereka berjabat tangan aja gitu. Kita pilih 2 orang agar mereka berjabat tangan gitu. Jadi nggak perlu memperhatikan urutannya gitu. Nah, maka kita pakai kombinasi. Nah, kita pakai formula ini. Nah, N-nya, nah sama ini. Bentar, kita tuliskan dulu aja. N faktorial, N faktorial per N kurangi 2 ya. Kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Waduh, ini nge-lag nih. Nah, sampai sini aman kan? Nah, N faktorial itu kan kita bisa tulis gini ya. Kita bisa tulis gini ya. N faktorial kalau kita jabarkan itu kan gini ya sebenarnya. N dikali N min 1 dikali N min 2 gitu. Kali N min 2 terus intinya sampai kalau sampai ujung, nah sampai ujung kira-kira sampai mana? Sampai ujung itu mungkin ya gak mungkin sih, emang nanti ujungnya pasti kan gini kan, 2 kali 1 gitu kan ya, kalau faktorial. Iya kan? 2 kali 1 ya. Nah, karena kita nggak tahu N-nya berapa dan kita nggak akan tulis semuanya, kita tulis gini aja, sampai
N gini. Nah, kita tulis gini nanti. Nah, coba kita tulis gini dulu. Aman kan kalau kita tulis gini? N faktorialnya. Sama aja kan nanti hasilnya ya? Aman nggak kalau aku tulis gini? Atau masih ada yang bingung? Aman kan? Nah, maka nanti kita tulis yang gini aja. N, oh ya, N NC2, N-nya tadi berapa teman-teman? Kan kita udah tahu ya hasilnya ya, 15 ya. Jumlah NC2-nya. Nah, kita substitusikan aja langsung 15 di sini. Sini 15. 15 sama dengan N dikali N min 1. Kali N min 1 kali N min 1 dikali N min 2 faktorial ya. Nah, per N min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita bisa coret ya. Kok coret? Pembilangan dan penyebutnya kita bisa bagi dengan, ya intinya kan sama aja ya, nanti satu gitu ya. Atau kita bagi gitu ya, penyebut dan pembilangnya dengan N-2 faktorial gitu. Jadi habis gitu. Nggak habis sih, satu gitu lah. Nah, maka bentar. Kita naikkan dulu. Nah, maka 2 faktorial kan 2 ya. Jadi langsung saja kedua ruas kita kalikan 2 juga. Nanti di sini 30. Terus ini N kali kita kalikan distributif, maka N kuadrat min kok gini? Loh, dikurangi woi. Nah, dikurangi N gitu. Terus kedua ruas kita kurangi dengan 30 teman-teman, maka kita dapatkan persamaan kuadrat gitu. Kurangi 30 sama dengan 0. Nah, itu kok masih nggak cukup ya? Bentar, aku kecilin. Nah, berarti kalau kita cari akar-akarnya itu gini. N berapa? Tak plus 5 ya? Plus 5 kita faktorisasi, bentuk faktorisasi N min 6 ya. Maka nilai yang memenuhi N, yakni akar-akarnya itu N sama dengan min 5 N sama dengan 6 ya. Nah, karena N ini kan menyatakan banyaknya orang yang berjabat tangan ya, dari setiap masing-masing negara yang diwakilkan satu orang. Nah, karena N ini menyatakan orang yang berjabat tangan, kan nggak mungkin negatif gitu. Maka N-nya itu sama dengan yang 6 ini. N-nya yang ini. Nah, ini bukan. Berarti ini bukan, teman-teman. Ini bukan. Lah. Ini bukan. Nah, ini bukan ya. Nah, ini aku hapus saja ya.
Nah, cuman kan yang ditanyakan bukan N-nya. Nah, kita coba baca lagi. Banyak kemungkinan posisi duduk penjabat yang menghadiri pertemuan tersebut adalah, nah, kalau banyak posisi dan sedangkan tadi N-nya kan menyatakan perwakilan, menyatakan orang yang penjabat yang berjabat tangan dengan perwakilan masing-masing satu dari setiap negara. Maka karena kalau kita baca tadi di awal teks, kalau setiap negara itu diwakilkan dua orang, maka N-nya kita kalikan dua biar kita tahu berapa penjabat yang hadir gitu. Nah, berarti N, bentar, N, N, N ini N yang ini ya, N yang semuanya ya, N dikali dua gitu. N sama dengan N total lah ya, N total 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, yang nah kan kita sudah tahu ya, berarti penjabat yang hadir di pertemuan itu sebanyak 12. Cuma yang ditanyakan kan posisi duduknya, kemungkinan posisi duduk ini berapa. Nah, kalau kita lihat beliau-beliau ini itu, Bahlil gitu, Bahlil dan kawan-kawannya dan teman-temannya semua, ini kan duduk di meja bundar gitu. Berarti ini masuk apa? Permutasi siklis ya. Nah, syarat dari permutasi siklis biar kita tahu nanti kemungkinan banyak duduknya, kita harus menahan satu orang gitu. Intinya satu orang itu nggak boleh pindah, kita tetapkan gitu. Nah, nanti formulanya seperti ini, maka permutasi siklis itu sama dengan N min 1 faktorial. Maka kita substitusikan berarti 12 min 1 faktorial. Berarti berapa teman-teman? 11 faktorial ya? Nah, 11 faktorial. Ada nggak di jawabannya? Ada ya? Ada ya? Nah, sampai sini ada yang bingung nggak sebelum kita akhiri? Syarat penggunaan permutasi siklus apa siklus ya? Aku lupa. Siklis ya kayaknya. Permutasi siklis itu syaratnya ini, Kak Anugi. Jadi kan misal nih ya, di lingkaran itu ada 3 orang duduk gitu. Nah, buat mencari apa ya, kemungkinan duduknya, misalkan A, B, C yang duduk ya. Nah, A ini ditahan gitu, nggak boleh pindah-pindah gitu. Karena ada syaratnya kayak walaupun kita pindah-pindah gitu, kalau yang di kanan tetap si B dan yang di kiri tetap C, itu nggak dihitung gitu. Makanya satu orang ini harus ditahan. Nah, makanya nanti formulanya itu N-1 faktorial gitu. Kalau lebih lengkapnya sih bisa ini sih, uh, di playlist PM di YouTube Alternativa. Itu udah lengkap sih. Tapi aman kok kalau misal belum paham mungkin karena itu kaidah pencacahnya kan masih jauh ya. Kayaknya Kak Anu gini ya, Funda juga kan ya? Sama berarti ya. Dari sini aman nggak teman-teman? Yang lainnya aman nggak? Aman kan ya? Guys, aman ya? Eh, udah aman kan? Aman kan? Nah, kalau aman, aku gimana gimana? Kak Anu gimana nih? Aman, aman, aman. Oke, mungkin
segitu saja ya teman-teman buat demo kali ini. Aku benar-benar minta maaf ya karena tadi kan masih nunggu berapa ya, 30 menit lebih ya, karena ini device-nya nggak tahu ya, tiba-tiba gini. Terus tadi juga buat nulisnya nggak bisa cepet-cepet kayak kemarin gitu ya, karena harus nge-lag juga gitu kan, delay juga. Jadi nanti, buat DWU selanjutnya aku coba ya nggak tahu ya, coba lihat ini sebenarnya kenapa gitu ya. Buat teman-teman semuanya yang hadir terima kasih banyak, yang diskusi juga terima kasih banyak gitu ya. Eee, oke gitu aja buat teman-teman, bisa lanjut kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih, dadah.